Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang reflection ya, atau maksudnya pencerminan, atau kita sudah melihat mengapa suatu sedotan berbentuknya bengkok dalam satu gelas. Nah, karena bila satu cahaya mengenai satu permukaan yang tanpa kekasaran ya, dia akan merefleksikan dengan besarnya sama ya dengan sudut refleksinya. Itu sudah mempelajari pada video-video sebelumnya ya di sini. Sudut datang sama dengan sudut pantul di sini. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana bila suatu cahaya datang yang melewati suatu medium yang berbeda, yang disebut dengan refraction atau pembiasan. Nah, pembiasan ini tidak hanya terjadi pada udara dan air ya, dia memiliki berbagai macam medium. Nah, jadi ini yang ada ada sebuah batas dari dua medium. Ini dengan sudut datangnya adalah θ 1 ya. Dan bagaimana bila yang medium yang atas ini adalah suatu vakum ya, ruang hampa, tidak ada udara, tidak ada air, dan tidak ada tekanan di sini, di mana kecepatan udara berjalan sangat cepat di sini, atau maksud saya kecepatan cahaya ya di sini. Yang ini adalah air di sini. Ini air di sini, semuanya air di sini, dan di atas ini adalah udara ruang hampa. Tidak ada udara di sini maksudnya ya. Ini adalah ruang hampa atau vakum. Mungkin ini tidak kurang realistis ya, tapi anggap saja kita di sini memiliki suatu kondisi yang vakum atau hampa di sini, dan agak sulit ditemui ya untuk di alam semesta ini. Tidak ada air, tidak ada tekanan di sini di kondisi vakum, dan kita akan menuju satu medium air di mana satu cahaya ini akan berjalan lebih lambat dan dia akan tampak bengkok ke sini ya pada arah ini, dan sudut yang ini adalah θ 2, di mana θ 2 ini lebih kecil daripada θ 1, dan ini disebut dengan sudut refraksi atau sudut pembiasan, atau bahasa Inggrisnya refraction angle. Nah, atau ini adalah sudut datang, atau ya sudut datangnya ini, dan ini adalah bukan sudut pantul ya, sebenarnya ini adalah sudut pembiasan di sini ya, karena kalau sudut pantul dia akan dalam satu medium yang sama dan sejajar, yang seperti yang sebelah kiri ya, ini sudut atau reflection. Nah, di udara ruang hampa ini tidak ada kondisi dianggapnya vakum ideal ya di sini, dan kecepatan cahaya, dan memiliki kecepatan cahaya ya dalam mentransmisikan cahaya yang datang, yang sudutnya θ 1 ini ya. Dan kita akan sedikit belajar lagi tentang hal itu di video-video selanjutnya setelah ini ya. Oke, nah anggap saja ini suatu hal tentang refraksi ini ya. Mungkin kamu mengimajinasikan suatu motor atau mobil ya di sini. Ini adalah atasnya atau atap dari suatu mobil tersebut, dan ini adalah ini kita lihat dari atas ya di sini, ini adalah 4 roda. Ini berkendara di atas suatu jalan, dan ya bergerak, tetap ini berjalan ya. Ini adalah sisi jalannya, dan ini adalah suatu kubangan lumpur di sini, yang dimana kamu tahu ya, dimana roda mobil akan sangat sulit berjalan di atas lumpur. Nah, bila kita asumsikan mobil ini berjalan dengan efisien ya, berjalan seperti ini, seperti jalan yang untuk cahaya. Nah, bagaimana pergerakan dari mobil ini? Dan karena yang sebelah sini, yang sebelah kirinya ini, dia akan menyentuh yang ini. Nah, di sini dia akan menyentuh yang sebelah kirinya, yang sebelah kiri dari kita, dia akan menyentuh lumpurnya lebih dahulu daripada yang sebelah kanan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh mobil ini? Nah, bila kita asumsikan bahwa mesinnya ini tetap bekerja, dan rodanya tetap masih berjalan, yang ini, yang sebelah kiri ini akan melambat pergerakannya atau slow down. Yang sebelah kanan tetap kecepatan yang sama ya, sama seperti dia dalam kecepatan pas saat di jalan raya tadi itu ya. Nah, bila yang sebelah kiri ini melambat dan sebelah kanan tetap pada kecepatan yang sama,
Dan apa yang akan terjadi? Coba kamu bayangkan, ya dibayangkan aja. Nah, kamu pasti dia akan berbelok, berbelok ke sini ya. Dia berbelok ke arah kiri. Nah, karena dia akan berjalan pada medium berbeda, yaitu medium yang lumpur. Karena yang sebelah kirinya berjalan lambat, dan dia akan berjalan ke arah sini ya. Dan dia akan seperti terbias ya di sini. Karena semakin lama, lumpurnya ini akan benar-benar menghambat dari kecepatan laju mobil ini ya. Dan karena mempengaruhi dari pergerakan roda-roda dari itu ya. Nah, seperti ini juga saat kamu dalam kondisi yang vakum ke kondisi medium air, dia akan seperti melambat suatu partikel-partikel itu. Nah, bila ada cahaya masuk sini, nah kamu menganalogikannya dengan mobil tadi deh, bila ada cahaya datang dari bawah air, nah yang ini mobilnya, yaitu anggaplah itu dulu mobilnya, dia maka akan berbelok ke kanan. Nah, kamu bisa mengasumsikannya dengan menggambar lagi bagaimana bila dari lumpur keluar ke maksud saya keluar ke jalan raya ya tadi ini ya. Ini adalah disebut dengan hukum Snell atau Snell's Law. Snell's Law. Maksud saya hukum Snell ya di sini ya. Nah, hukum ini menjelaskan tentang sistem dari pembiasan yang dilakukan oleh dua medium yang berbeda ya, baik itu vakum ke air atau air ke vakum ataupun dari jalan raya ke lumpur tadi ya, kita sudah mencoba beberapa contoh sebelumnya. Nah, dari yang ini kita melihat dari sini, menganggap saja yang ini sekarang kita ganti ya, kita ambil contoh yang lain dari sistemnya. Ini adalah kaca ya di sini. Saya gambar lagi. Saya akan buat sudut yang siku-sikunya. Dan yang ini adalah sudut datangnya. Dan ini dalam medium vakum ya, seperti yang tadi. Dan dia memiliki suatu kecepatan lambat mungkin di sini ya. Dimana kecepatannya di sini sama dengan kecepatan cahaya di sini ya. Dan dalam kondisi vakum, cahaya kecepatan di sini sama dengan, atau C ini 300.000 meter per sekon di sini ya. Maksud saya 300 juta meter per sekon. Ini adalah kecepatan cahaya dari kondisi vakum ya, atau ruang hampa. Ya, ini bukan vacuum cleaner seperti di rumah kamu. Ini adalah kondisi ruang hampa ya, tidak ada kecepatan, tidak ada air, tidak ada udara. Benar-benar vakum ya di sini, ruang hampa. Nah, bila suatu cahaya pada kecepatan V1 ini menuju medium kaca atau glass ini, sama seperti kamu mengasumsikan seperti gerak dari mobil yang sebelah kiri ini, dia akan seperti ini ya. Anggap ini V2. Saya akan lebih bagus lagi gambarnya, yang lebih kecil. Ini V2. Dan sinar datang ini memiliki sudut θ1 dan sudut refraksinya adalah θ2. Dan hukum Snell berkata bahwa rasio dari V2 per sinus θ, ya ini mungkin kamu bisa melihat dari trigonometri ya, dari sinus θ2 yang ini sama dengan rasio dari V1 per sinus θ dari sudut datangnya ya. Jadi sesuai dengan V2 dengan sinus θ2 dan V1 dengan sinus θ1. Nah, mungkin kamu agak-agak bingung ya melihatnya. Sekarang saya akan menguraikan mengapa didapatkan hukum seperti ini ya. Mungkin kamu kurang familiar dengan ide dari indeks refraksi ya di sini. Index of refraction atau indeks pembiasan. Atau index of refraction. Nah, ini mendefinisikan dari indeks refraksi dari berbagai macam medium, vakum atau ruang hampa tadi, atau kaca atau air atau mungkin lumpur ya di sini disebut dengan N di sini. Index of refraction adalah N, di mana N sendiri adalah kecepatan cahaya atau C dibagi dengan kecepatannya atau V, kecepatan dari medium tersebut ya. Nah, jadi V ini adalah kecepatan dari medium itu ya. Dengan patokannya adalah C.
di mana C adalah kecepatan cahaya di sini, di mana 300 juta meter per sekon di sini ya. Nah, bila saya akan mengotak-atik dari rumus ini, saya putar di mana V sama dengan C per N. Nah, kita bisa menyederhanakan rumus ini ya. Karena kita di sini sudah mengerti apa itu V, yaitu di kecepatan datang sinar atau V1 atau V2 di sini. Kita bisa menulis hukum Snell di yang ini. Kita simpan di sini. Saya tulis di sini. Nah, jadi kecepatan cahaya yang ini atau C ini benar kecepatan cahaya ya. Dia memiliki suatu representasi dari kondisi yang ini ya. Atau medium 2. N2 di sini dibagi dengan sinus theta 2. Jadi saya masukkan V-nya ya. Nah, V1-nya kita masukkan juga yang C per N1 dibagi dengan sinus theta 1. Jadi saya mensubstitusikan di mana V sama dengan C per N ke dalam hukum Snell yang tadi itu ya. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk ini sebenarnya. Nah, baiklah kita akan resiprokal dari kedua sisinya. Itu sin theta 2 per C, jadi saya balik ya. N per 2 sama dengan sinus theta 1 per C per N1. N ini adalah indeks refraksi atau indeks pembiasan dari setiap medium berbeda ya. Nah, jadi kita bila kalikan ini dengan N per 2 per N per 2. Ini adalah 1 ya di sini ya. Ini habis. Dan yang sebelah kanan kita kalikan dengan N1 per N1. Di mana N1 per N1 adalah 1 ya di sini. Jadi kita ya seperti memutar ya. Supaya tidak ada bentuk pecahan yang terlalu rumit di sini. Maka N2 dikalikan dengan sinus theta per 2 per C sama dengan ya ini ya, N1 dikalikan dengan sinus theta 1 per C. Nah, sekarang kita bisa menghabiskan yang C-nya itu ya. Bisa dan mungkin di beberapa buku kamu akan menemukan bahwa N2 atau di mana N2 ini adalah indeks refraksi ya dari satu medium dikalikan dengan sinus theta 2-nya, sudut dari refraksinya, dikalikan dengan N1 dikali dengan sinus theta 1. Ini adalah sistem sinar datangnya ya. Ini adalah versi lain yang ada dari situ ya, dari hukum Snell. Misalnya saya copy paste ini ke atas, dan mungkin kamu agak bingung ya saat pertama kali kamu melihat ini, dan selanjutnya saya akan mengaplikasikan rumus ini pada video-video selanjutnya ya. Dan semoga kamu bisa cukup nyaman dengan melihat berlama-lama rumus ini ya, dan bisa membuat satu intuisi di sini. Oke, di sini dimana dia adalah V2 per sin 2 sama dengan 1 per sin theta 1 bisa menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah rasio dari kecepatan sudut yang datang atau sinar yang datang dibagi dengan yang sudut refraksinya di sini ya. Nah, mungkin kita bisa melihat yang ini. Nah, ini adalah tabel dari indeks refraksi ya. Ini cukup banyak di sini ada. Nah, yang vakum ini benar-benar 1 di sini karena untuk kondisi ruang hampa di sini N-nya sama dengan C, di mana C adalah kecepatan cahaya ya. Dan kecepatan cahaya benar 1. Nah, pada yang udara ini sedikit lebih kecil ya daripada ruang hampa. Maksudnya kecil ini lebih besar indeksnya. Nah, tapi dia mengakibatkan dia berjalan lebih lambat pada medium yang ini. Jadi semakin besar N-nya, dia akan semakin lambat perambatan cahayanya. Dan pada video selanjutnya saya akan menggunakan gambar yang ini untuk memvisualisasikan mengapa sedotan ini tampak bengkok. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.